Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Perial MPDT dalam Guru Akademi Angkatan 11 Desember 2024. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam kegiatan kita umpan balik konstruktif dan instruksi yang adaptif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, maka pada pertemuan hari keempat kita akan membahas praktik kinerja instruksi adaptif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran unggul. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tahapan pembelajaran kita sudah memasuki hari keempat dengan topik perencanaan praktek kinerja instruksi pembelajaran untuk kualitas pembelajaran yang unggul. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk deskripsi pelatihan, tujuan diklat, kita skip saja karena masih sama dari hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai hari keempat ini. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, setelah kita masuk kepada akun PMM kita dan di sekolah kita memilih indikator kinerja perencana instruksi yang adaptif, di mana nanti kalau sudah masuk pada akun kita, maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terkait instruksi adaptif itu adalah upaya kita bagaimana penyusunan praktek pembelajaran efektivitas pembelajaran. Rangkaian kegiatan yang pertama, kita melakukan isi dokumen. Kita berdiskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Nantinya setelah kita isi dokumen, maka akan dilakukan pemantauan kinerja. Dalam hal ini pelaksanaan observasi oleh atasan. Kemudian atasan akan mengisi rubrik observasi sesuai jadwal. Selanjutnya nanti akan adanya pembinaan kinerja. Kita isi dokumen tindak lanjut, refleksi, dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sebaiknya kita pelajari rubrik observasi terkait indikator penerapan instruksi adaptif, di mana seperti yang disampaikan upaya penyelesaian praktek pembelajaran sebagai respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya dan peningkatan aktivitas pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam indikator ini ada 3 target perilaku. Yang pertama, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sedangkan yang ketiga, guru merefleksikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada target perilaku ini ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari, di mana nantinya yang dianjurkan ini menuntun kita kira-kira arah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan target perilaku yang akan kita terapkan dalam praktek pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, bagaimana kita mengusik upaya belajar guru? Jadi nanti Bapak Ibu sudah masuk ke formulir diskusi persiapan. Kita lihat, kita pastikan kita memang memilih indikator sesuai dengan
kesepakatan di sekolah kita, yang hal ini adalah instruksi adaptif. Jadi ini sini seperti yang disampaikan tadi, ada 3 perilaku. Jadi ini ditanyakan apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Perilaku ini dalam ketentuannya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Namun nantinya disesuaikan dengan kesepakatan sekolah masing-masing. Memang ada sekolah yang menyerahkan boleh pilih 1 saja, boleh 2 saja. Namun banyak juga sekolah yang mengharuskan ketiga-tiga perilaku ini. Kita sebagai ASN mengikut saja apa yang terbaik, apa yang disepakati bersama, atau apa yang diarahkan oleh pimpinan kita. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, di sini ada kolom pertanyaan, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Sesuai dengan indikator kita, instruksi adaptif ini kan sudah dijelaskan bahwa nanti prakteknya dilihat upaya penyelesaian pembelajaran sebagai respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita tidak usah repot-repot, ini saja kita kopas, kita masukkan. Kalau mau kita robah bahasanya, itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja. Jadi kalaupun persis sama itu juga tidak masalah, karena ini sudah mencakup ke 3 indikator atau 3 target perilaku yang kita pilih sesuai dengan instruksi adaptif. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, di sini kita isikan, kita copy paste, pindahkan ke sini. Mau kita perbaiki redaksi bahasanya boleh, tetap seperti ini pun juga tidak masalah. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, setelah itu isikan jadwal observasi, kemudian lengkapi dengan perangkat pembelajaran, di upload ke PMN. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjut step by step. Dalam penilaian kinerja, kita tentu sangat mengharapkan hasil rating observasi kinerja kita itu adalah optimal. Nantinya masing-masing indikator atau subindikator itu tim penilai atau atasan atau tim yang ditunjuk akan memberikan kategori. Ada 3 alternatif kategori. Yang pertama itu belum dilakukan, yang kedua itu dilakukan belum efektif, dan ketiga dilakukan sudah efektif. Kami yakin semuanya tentu kita tidak mau ke dalam kategori belum dilakukan. Jadi kalau belum dilakukan berarti sebagai guru kita tidak menunjukkan upaya untuk memahami pemahaman awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran, dan guru tidak melakukan penyelesaian pembelajaran berdasarkan respon peserta didik. Jadi untuk indikator yang pertama ini, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif, jadi responsif terhadap peserta didik. Jadi di sini kita harus melakukan pertanyaan pembuka, kemudian kita juga harus menyesuaikan pembelajaran berdasarkan respon peserta didik. Kemudian kemungkinannya bagi kita mungkin sudah dilakukan tapi belum efektif. Ini kriteria atau indikatornya, guru sudah melakukan upaya untuk memahami pemahaman awal peserta didik, namun belum konsisten atau kurang mendalam. Jadi ada pertanyaan pembuka tetapi mungkin tidak direspon dengan baik atau tidak diikuti dengan penyesuaian pembelajaran. Kemudian selanjutnya guru melakukan penyesuaian pembelajaran namun penyesuaiannya belum tepat sasaran atau kurang variatif. Jadi ini mungkin karena penyesuaian hanya dilakukan pada bagian tertentu, tidak melibatkan seluruh aspek pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita selalu mengharapkan dilakukan sudah efektif. Jadi ada beberapa kriterianya. Guru secara konsisten memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang relevan untuk memahami
pemahaman awal peserta didik. Kemudian guru melakukan penyesuaian pembelajaran secara fleksibel dan tepat sasaran berdasarkan respon peserta didik. Kemudian guru mampu menyelesaikan penjelasan materi yang lebih dan dipahami peserta didik. Nah, jadi artinya di sini sebagai guru kita memberikan pertanyaan terbuka, pertanyaan probing responsif terhadap jawaban peserta didik. Kemudian kita perlu melakukan variasi metode pembelajaran, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh yang relevan, memberikan analogi, visualisasi bahasa yang sederhana. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan bagaimana mengoptimalkan rating observasi kinerja kita dengan indikator kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi kebutuhan karakteristik peserta didik. Nah, ini kalau belum kita lakukan, ini mungkin tidak ada asesmen awal, strategi pembelajaran tunggal, tidak ada diferensiasi, tidak ada dukungan tambahan. Kemudian dilakukan tetapi belum efektif. Mungkin ini guru telah mencoba melakukan penyelesaian pembelajaran namun upaya tersebut belum optimal. Mungkin asesmen awal dilakukan secara terbatas, diferensiasi hanya dilakukan satu aspek, misalnya konten saja, dukungan belajarnya belum konsisten. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita sangat mengharapkan yang kita lakukan sudah efektif. Itu nantinya secara konsisten kita menerapkan berbagai strategi untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Jadi kita melakukan asesmen awal, dilakukan secara menyeluruh, diferensiasi, dilakukan pada berbagai aspek, baik konten, proses, produk. Dukungan belajar diberikan individual dan kelompok. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk indikator yang ketiga, bagaimana kita mengoptimalkan rating observasi kinerja kita, di mana pada indikator ketiga ini guru merefleksikan praktek pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Jadi kalau kategori belum dilakukan, artinya memang kita sama sekali tidak melakukan kegiatan refleksi. Ini sesuai dengan kata kuncinya, refleksi pembelajaran. Tidak ada bukti bahwa guru menganalisis hasil asesmen, kemudian memberikan umpan balik atau melibatkan siswa dalam refleksi. Jadi tidak ada refleksi, tidak ada analisis, tidak ada umpan balik, dan tidak melibatkan anak didik kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kriteria yang kedua itu dilakukan belum efektif. Ini artinya bahwa kita sudah melakukan kegiatan refleksi, namun masih bersifat formalitas atau tidak berkelanjutan. Analisis hasil asesmen sangat terbatas dan umpan balik yang diberikan kurang spesifik. Kemudian keterlibatan anak didik dalam refleksi masih sangat minim. Kemudian refleksi formalitas, analisis terbatas, umpan balik umum, keterlibatan siswa rendah. Ini kalau kondisi ini itu bisa saja nanti penilaian kinerja kita pada sub-indikator ketiga ini itu dilakukan belum efektif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita sangat menginginkan perilaku kinerja kita itu sudah kita lakukan, sudah efektif. Jadi artinya memang kita harus secara rutin melakukan refleksi pembelajaran. Harus kita melakukan analisis asesmen secara menyeluruh yang digunakan untuk memperbaiki praktek pembelajaran. Dan kita juga harus memberikan umpan balik yang diberikan spesifik dan konstruktif. Jadi siswa aktif terlibat dalam refleksi. Jadi ini memang keterlibatan siswa secara aktif dan perbaikan secara berkelanjutan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sudah ketiga indikator yang kita bahas dalam upaya mengoptimalkan rating observasi kinerja kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, setelah nanti lembar observasi kita itu
diisikan oleh tim penilai atau atasan kita. Nanti akan ada lagi format tindak lanjut. Sekarang bagaimana terkait dengan indikator instruksi adaptif, seperti apa kita mengisinya. Jadi yang pertama itu memang ditanyakan bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja. Jadi ini kita melakukan refleksi sebagai panduan. Refleksinya itu memang bisa saja berupa tantangan dari salah satu kondisi. Mungkin yang pertama itu adalah kesulitan yang kita hadapi, kemudian aspek yang ingin kita tingkatkan efektivitasnya, dan yang ketiga perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian untuk penjelasan aspek tantangan, setidak-tidaknya yang pertama itu perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Yang kedua, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Kemudian ketiga, tantangan tersebut pada pembelajaran. Jadi inilah yang akan kita isi. Jadi Bapak Ibu, terkait indikator instruksi adaptif untuk pengisian dokumen tindak lanjutnya, ini kami berikan ada 5 contoh. Yang pertama itu refleksi terhadap strategi pembelajaran. Di sini bisa kita tuliskan, saya menyadari bahwa strategi pembelajaran yang saya gunakan saat ini seperti ceramah berdurasi panjang kurang efektif dalam melibatkan semua siswa. Beberapa siswa terlihat bosan dan kesulitan untuk fokus. Saya perlu mencari variasi metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok atau proyek kecil untuk mengakomodasi berbagai gaya siswa. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, tantangannya ini digambarkan. Salah satunya apakah kesulitan yang kita hadapi atau aspek praktek yang ingin kita tingkatkan atau perubahan praktek agar lebih berdampak. Kemudian aspek tantangnya berlaku kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut. Jadi ini tergambar dalam hasil refleksi kita. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, contoh yang kedua itu refleksi terhadap kebutuhan individu siswa. Di sini dituliskan ada beberapa siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami konsep tertentu. Saya perlu melakukan penilaian diagnostik lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Kemudian mungkin mereka membutuhkan contoh yang lebih konkret atau pendekatan yang berbeda. Saya juga harus memperhatikan siswa yang sudah menguasai materi baik dan memberikan mereka tantangan tambahan. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita singkat saja. Untuk contoh yang ketiga itu refleksi terhadap kondisi belajar. Itu memang kata kuncinya lingkungan belajar yang belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran. Kemudian untuk contoh yang keempat, refleksi terhadap karakteristik siswa. Itu memang di kelas memiliki latar belakang beragam, baik sosial, ekonomi maupun budaya. Yang kelima itu refleksi terhadap hasil pembelajaran. Di sini hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mencapai target pembelajaran. Ini Bapak Ibu guru nanti bisa secara detail Bapak Ibu pelajari secara offline. Materinya dibagikan kepada grup Telegram. Kita lanjut dulu step by step ya Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Setelah kita melakukan refleksi, menuliskan tantangan yang kita hadapi, maka akan ada lagi bagaimana pilihan belajar kita. Pilihan belajar ini ada beberapa hal yang harus kita isi. Yang pertama itu adalah apa tujuan tindak lanjut berdasarkan refleksi kita tadi, bagaimana untuk meningkatkan praktek kinerja kita. Di sini kita tuliskan tujuan tindak lanjutnya.
Kemudian setelah kita menuliskan tujuan tindak lanjut, ini ada keterkaitannya, yaitu upaya tindak lanjut. Dalam hal ini kita mengisikan apa upaya yang lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut di atas tadi. Kemudian yang ketiga itu kapan akan kita lakukan tindak lanjut. Jadi itu minimal itu memang dalam semester berjalan atau dalam tahun berjalan, karena penilaian kinerja kita itu 1 tahun. Jadi kalau Januari, Juni, Juli, Desember. Jadi kalau sekarang ini itu tidak mungkin kita akan melakukan aksi itu semester depan, karena kalau semester depan itu Januari bukan periode penilaian kinerja tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu harap hati-hati dalam periode ini kita sesuaikan, sebaiknya kita sesuaikan pada semester kita melakukan penilaian kinerja, menjadi masalah. Kemudian apa dukungan yang kita butuhkan? Ini sudah ada pilihannya. Kita tinggal melihat salah satu contohnya, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri baik secara eksternal. Jadi ini kita sesuaikan dengan pilihan belajar kita, dengan upaya tindak lanjut kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh mengisi tujuan tindak lanjut, kemudian apa yang kita lakukan dan dukungan yang dibutuhkan. Sesuai tadi ada 5 contohnya. Maka di sini juga ada 5. Ini 1 2 3, ini 4 5. Kita lihat yang pertama. Yang pertama itu kan kita lihat refleksi atau tantangannya adalah siswa bosan dengan ceramah panjang. Terlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian apa yang kita lakukan? Itu menerapkan variasi metode pelajaran seperti diskusi kelompok, proyek kecil, atau permainan diskusi. Kapan kita lakukan? Ini boleh saja kalau yang semester sekarang mungkin bulan November atau sebelumnya bulan Agustus, karena kita sudah mengisi rencana kinerja kita mulai dari Agustus. Kemudian sumber daya dukungnya ini kita sesuaikan, apakah nanti sumber daya dukung kegiatan pembelajaran aktif seperti bahan ajar yang menarik, dan ruang kelas yang fleksibel. Ini kita sesuaikan Bapak Ibu. Jadi inilah yang Bapak Ibu isikan pada kolom tujuan, kemudian upaya, kapan dilakukan, dan dukungan tindak lanjut. Silakan Bapak Ibu memodifikasi tulisannya. Biasanya 1 kolom itu kalau kita lihat tuh maksimalnya adalah ada yang 500 kata, ini secara umum. Kemudian untuk jadwal kapannya 250. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara bisa melihat contoh-contoh apakah dari tantangan atau refleksi beberapa siswa kesulitan memahami konsep tertentu. Maka nanti kita isikan itu tujuan tindak lanjutnya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Ini kalau mau kita tambahkan masih bisa, karena tadi ada 500 karakter. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang 1 karakter itu 1 huruf. Kemudian apa yang dilakukan itu melakukan penilaian diagnostik, memberikan penjelasan tambahan, contoh yang lebih konkret atau pendekatan yang berbeda. Kapan kita lakukan? Mungkin sebelum mulai materi baru, atau kita buatkan bulannya juga tidak masalah. Kemudian untuk dukungan yang dibutuhkan ini kita sesuaikan. Jadi Guru Hebat Nusantara, silahkan sama-sama kita pelajari tantangan-tantangan yang lain seperti nomor 3, lingkungan belajar kurang kondusif. Kemudian yang keempat, siswa memiliki latar belakang yang beragam. Kemudian hasil evaluasi belum optimal. Ini refleksinya atau tantangannya. Ini tujuan tindak lanjutnya, dan ini apa yang kita lakukan, ini kapan yang kita lakukan, dan ini dukungan yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu itu tinggal mempelajari secara offline. Selanjutnya, setelah
kita tadi mengisi tujuan tindak lanjut, apa yang dilakukan dan dukungan yang dibutuhkan. Di sini nanti kita akan menentukan pilihan belajar. Di sana nanti pilihan belajar itu dirangkum, tujuan tindak lanjut kita dirangkum, kemudian upaya tindak lanjut kita dirangkum. Kemudian periode tindak lanjut itu yang kami sampaikan sebaiknya adalah bulan dan tahunnya. Kemudian kebutuhan dukungan. Dari sini nantinya apa inspirasi dari tujuan kita, dari upaya tindak lanjut kita itu apa inspirasi yang kita dapatkan dari tindak lanjut. Kemudian setelah kita mendapatkan inspirasi, ini ditanyakan lagi berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas, satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Jadi Bapak Ibu, ini inspirasinya, ini capaiannya. Kemudian capaian ini kita diminta menuliskan 3 tantangan yang paling sulit yang kita hadapi dalam menyelesaikan perubahan tersebut atau dalam menyelesaikan capaian tersebut. Ini kita cukup tuliskan 3 tantangan saja. Kalau kita sudah menuliskan 3 tantangan, masih ada lagi kelanjutannya, bagaimana rencana kita mengatasi tantangan tersebut sehingga memastikan terjadinya perubahan. Jadi Bapak Ibu Guru Pak Nusantara, kita lihat ini berkaitan dengan sebelumnya, dari refleksi, dari tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan kemudian kebutuhan dukungan, itu kaitannya. Lahirlah inspirasi. Dari inspirasi nanti kita tetapkan apa capaian kita. Kemudian dari capaian kita itu kita tuliskan 3 tantangan. Kemudian bagaimana kita selanjutnya mengatasi tantangan tersebut agar terjadinya perubahan sesuai dengan target indikator kinerja kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk contoh mengisi pilihan belajar ini kami juga sudah memberikan contoh pada kita. Yang pertama tadi kan hasil refleksinya kita dalam pembelajaran melakukan ceramah yang panjang. Jadi mungkin setelah kita melakukan menyusun tujuan, kemudian upaya tindak lanjut. Jadi berdasarkan tujuan dan tindak lanjut itu nantinya salah satu contoh inspirasi kita itu upaya untuk menerapkan variasi metode pembelajaran akan memicu semangat belajar siswa yang lebih tinggi. Mereka akan lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mendalam dan selain itu suasana kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Inilah inspirasi baru dengan kita melakukan upaya dalam mengatasi masalah tadi, refleksi diri kita terkait ceramah panjang. Kemudian apa perubahan praktek di kelas? Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Di sini guru akan lebih banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar seperti diskusi kelompok, presentasi atau proyek kecil. Dan mungkin juga nanti kita akan menggunakan teknologi. Kita memaksimalkan penggunaan teknologi seperti video pembelajaran, simulasi, atau aplikasi edukasi untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian kolaborasi dengan siswa, itu mengajak siswa untuk ikut serta merencanakan kegiatan pembelajaran sehingga mereka merasa memiliki kepemilikan atas proses belajarannya. Jadi Bapak Ibu, ini semacam contoh-contohnya. Silakan disesuaikan di sekolah kita itu seperti apa, perubahan praktek ruang kelas kita seperti apa. Tidak harus ketiga-tiganya, mana yang mungkin atau mungkin ada lebih, ya silahkan kita tambahkan dan silahkan kita sesuaikan. Ini adalah contohnya. Kemudian Bapak Ibu, tantangan yang dihadapi, itu ada 3. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Karena memang tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran aktif. Jadi kalau kondisi sekolah kita tuh
kurangnya sumber daya di satuan pendidikan misalnya. Misalnya kita jelaskan sekolah kita tidak memiliki fasilitas fasilitas mendukung. Kemudian juga bisa terkait waktu terbatas, karena kurikulum padat sering membuat kita sebagai guru kesulitan untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk berbagai kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk yang ketiga, tantangan kita hadapi adalah ini perbedaan kemampuan siswa. Ini memang kendala kita menyesuaikan pembelajaran untuk semua siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan tantangan sendiri. Ini barangkali Bapak Ibu, inilah yang menjadi tantangan terberat kita dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, kita berusaha kreativitas. Kita memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif, seperti menggunakan bahan bekas untuk membuat alat peraga. Mungkin manajemen waktu, kita membuat perencanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta melibatkan anak didik dalam pengolahan. Kemudian Bapak Ibu, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, karena memang waktu kita itu terbatas, untuk contoh yang kedua, siswa terhadap konsep satu untuk peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep tertentu, silahkan Bapak Ibu pelajari secara offline. Begitu juga contoh yang ketiga, untuk menciptakan suasana yang belajar yang kondusif, dan yang keempat itu meningkatkan hasil belajar. Kelima tadi ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Selanjutnya mari kita berdiskusi di grup Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.